Haleluya. Selamat siang buat jemaat BPD Cipondo Makmur yang ada di rumah dan dimanapun. Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan walaupun wabah COVID-19 boleh melanda negeri kita, tetapi kita tetap percaya dan kita tetap mengandalkan Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah tempat perlindungan kita. Haleluya. Pakai hikmat yang dari Tuhan, tetap di rumah, tetap ibadah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan melalukan setiap masalah kita. Haleluya. Mari kita akan ibadah bersama Tuhan. Kita boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
disebut di dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami. Kami tetap percaya Tuhan, hanya kepadamu kami berserah, kepadamu kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun apapun masalah persoalan kami tetap percaya kepadamu. Engkaulah Allah tempat perlindungan kami, Engkau Allah tempat pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau, kami akan memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Walaupun wabah virus melanda kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Di rumah, dimanapun, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai lemah iman kita. Haleluya. Kita akan memuji Dia. Ku terima janji Allah, karena Allah telah berjanji bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberi kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Tuhan lepaskan setiap masalah kita. Haleluya.
terus berserah kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan waktu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita semua. Walaupun persoalan masalah boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita percaya, kita berserah kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan akan membebaskan, Tuhan akan menguatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kita percaya Tuhan akan bekerja bagi kita semua. Kita percaya Tuhan memberi kelepasan bagi kita semua. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu keterbatasan kami Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu menyelami apa yang menjadi rencana keinginan Allah dalam peristiwa, dalam situasi yang kami jalani. Tapi kami yakin Tuhan,
ada rencana-Mu yang indah bagi kami, bagi bangsa kami. Dan Tuhan, saat ini kami akan melihat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus, syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. 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 Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan kita lagi kesempatan untuk boleh melihat atau boleh mendengar kebenaran firman Allah. Dalam situasi seperti ini baru mungkin kita akan menghargai waktu yang Allah berikan buat kita. Mungkin ada waktu-waktu yang kita sudah biarkan itu dia lewati, kita lewati, saudara. Dan dalam situasi seperti ini, biar ini boleh memberikan kita satu pengertian bahwa betapa berharganya waktu. Seperti itu nasihat firman Allah. Ada satu ayat yang berkata, biarlah kita memperhatikan waktu-waktu yang kita jalani. Puji Tuhan. Saat ini kita akan melihat firman Tuhan. Saya ingin berbicara tentang goncangan. Tentang goncangan yang Allah kerjakan di akhir zaman. Saudara Tuhan, kita bertolak dari kitab Hagai pasal yang kedua. Kitab Hagai pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kitab Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mungkin kita bisa lihat di LCD supaya bisa lebih jelas. Hagai 2, kita akan baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Kalau kita membaca firman Allah ini, saudara, mungkin ini sesuatu yang bisa membuat kita bersyukur karena firman Allah kita itu iya dan amin. Apa yang kita lihat, apa yang kita, bukan kita lihat, yang kita alami, ini membuktikan bahwa apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-hambanya ribuan tahun yang lalu, itu benar-benar adalah firman Tuhan. Bisa katakan amin? Amin. Ini satu kebanggaan. Dan saya melihat melalui medsos, saudara, ada banyak, saudara, komentar-komentar saudara sepupu kita yang sepertinya mengaminkan bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini menunjukkan akhir zaman. Nah, kalau kita melihat kitab Hagai, dalam kitab Hagai mungkin saudara akan bertanya, apa hubungannya kitab Hagai dengan akhir zaman? Memang kalau kita melihat kitab Hagai ini, saudara akan temukan bagaimana ada ajakan untuk membangun bait Allah. Nah, saudara, mengapa ada ajakan untuk membangun bait Allah? Sebenarnya kalau saudara simak, saudara selidiki kitab Hagai ini, saudara, pelayanan Nabi Hagai itu adalah satu pelayanan yang saya bisa katakan zamannya, eranya itu bersamaan dengan Esra dan Nehemia. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Esra dan Nehemia. Mereka membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur dan membangun bait Allah. Nah, kita tidak akan berbicara tentang membangun bait Allah, namun kita akan melihat hubungan kitab Hagai dengan akhir zaman. Memang dibandingkan dengan kitab-kitab nabi kecil yang lain, kitab Hagai sedikit berbicara tentang akhir zaman.
Saudara dalam kasih dalam Tuhan, kalau sudah melihat bahwa dalam ayat yang kita sudah baca bahwa Tuhan berkata bahwa Dia akan menggoncang segala bangsa. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit lagi, waktu lagi, maka aku akan menggoncang langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncang segala bangsa. Saudara, sebenarnya yang dimaksud oleh firman Allah di dalam ayat yang kita sudah baca ini, di sini sudah menuju kepada kondisi akhir zaman. Ini menuju kepada penghukuman yang Allah akan lakukan di akhir zaman ini. Nah, saudara Tuhan, bagaimana Allah menggoncang dunia ini? Kalau kita melihat di dalam Alkitab ada banyak cara Allah menggoncang dunia ini. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Misalnya saudara, Allah menggoncang ini seperti kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Yang pertama ayat 4 dan ayat yang 5, Allah menggoncang melalui, bisa saja melalui ajaran-ajaran sesat. Pasal yang ke-24 ayat 4 dan 5, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini kondisi yang akan terjadi, saudara. Dan ini kalau kita kembali melihat sejarah perjalanan gereja, bagaimana gereja mengalami goncangan pada saat ajaran-ajaran sesat ini datang. Tidak sedikit ada banyak orang Kristen terseret dengan ajaran-ajaran sesat ini. Sampai saat ini kita lihat bagaimana iblis berusaha mengacaukan iman kita dengan ajaran-ajaran sesat. Mungkin secara global dunia tidak tergoncang, tapi dalam komunitas gereja terjadi goncangan. Bagaimana pimpinan-pimpinan gereja berusaha meluruskan ini pengajaran yang benar, ini kebenaran yang benar. Hal yang lain, goncangan yang Tuhan lakukan itu melalui peperangan. Itu juga dicatat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kondisi ini membuat dunia tergoncang karena sebab Tuhan apa? Tidak ada tempat yang aman. Sudah sekian mungkin ya tahun yang lalu lah, sudah melihat melalui medsos bagaimana di daerah lain, di bagian dunia yang lain, tempat yang aman itu tidak ada. Di bagian dunia yang lain, saudara, maaf, nyawa itu sepertinya sudah tidak ada harga. Ketakutan, kecemasan melanda manusia saat itu. Secara khusus di belahan dunia yang lain. Kita bersyukur, saudara, Indonesia ini masih ada di dalam perlindungan Tuhan sampai hari ini. Sehingga negara kita boleh aman. Kita masih boleh ada kedamaian. Tuhan berikan hikmat kepada pimpinan negara kita. Ada kesatuan yang kuat di dalam bangsa kita. Baik rakyatnya, aparatnya, kita bersatu mempertahankan NKRI ini. Sehingga ada ungkapan-ungkapan yang luar biasa, NKRI itu harga mati. Sehingga sampai saat ini keutuhan bangsa kita itu tetap terjaga. Kita bersyukur Tuhan itu sangat luar biasa.
saudara. Dan itu memang sudah dibuatkan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Jelas sekali firman Tuhan. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi kondisi ini memang sudah disampaikan Tuhan, saudara, sekian ribu tahun yang lalu. Apa yang terjadi saat ini? Ini merupakan penggenapan firman Allah. Dan saudara Tuhan, di tahun yang lalu sempat terjadi ketegangan, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana apabila terjadi hal yang kita tidak harapkan, saudara. Terjadi perang nuklir, saudara. Tapi itu sekarang dunia bagaimana berusaha untuk berdialog supaya dunia ini bebas nuklir. Dan di situ diberikan gambaran, saudara, apabila terjadi perang nuklir, kehancuran itu, waduh, saudara, itu sangat mengerikan. Dunia tergoncang. Hal yang lain, saudara, yang dipakai oleh Allah untuk menggoncang, saudara, dunia adalah ekonomi, goncangan ekonomi. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Tuhan melalui Yohanes saat dia ada di Pulau Patmos. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 dan sampai ayat yang ke-6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, ini satu nubuatan yang pasti akan terjadi. Kalau mungkin kita sedikit flashback, saudara, bagaimana terjadi di tahun 98 ya, di saat dolar dia naik begitu tinggi, terjadi krisis ekonomi. Saudara, negara kita mengalami goncangan ekonomi. Dunia mengalami goncangan ekonomi. Orang mulai menyalahkan, oh karena dia sempat ngetop satu nama saat itu, saudara, yaitu George Soros. Mereka menganggap dialah biang keladi terjadinya krisis ekonomi. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, saudara, karena merupakan satu kegenapan firman Allah. Hal itu akan terjadi. Dan apa yang sedang kita alami, saudara, bukan satu hal yang tidak mungkin, merupakan bagian-bagian yang harus kita jalani. Dan mungkin ini, saudara Tuhan, akan membawa kita kepada puncak seperti apa yang firman Allah nubuatkan. Saudara lihat sekarang, dolar sekarang berapa belas ribu, saudara? 16, ya? Berapa? 16-an ribu. 18. 2 minggu lalu masih, kalau nggak salah masih 14 sekian. Saya membaca di running text, saudara, kalau tidak salah, Bank Dunia atau IMF memberikan bantuan kepada Indonesia, memberikan bantuan utang. Beban negara nambah, saudara. Ini persoalan yang Tuhan harus dihadapi oleh kita sebagai salah satu dari rakyat Indonesia. Goncangan demi goncangan itu akan terjadi. Saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang goncangan-goncangan ini.
Namun yang saya ingin untuk kita perhatikan saat ini, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menyikapi, merespon goncangan-goncangan ini. Bagaimana kita merespon, menyikapi goncangan-goncangan ini. Di saat Tuhan izinkan hal seperti yang kita sedang alami ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita merespon? Saudara, hal-hal yang harus kita lakukan yang pertama, saudara, di saat kita menghadapi kondisi seperti ini, bertolak dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14, saudara. Yang Tuhan inginkan di situ, bagaimana gereja, bagaimana orang-orang percaya harus merendahkan diri, harus mencari Tuhan. Kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat 13 sampai 17, 2 Tawarikh. 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bisa katakan amin? Amin. Saudara, respon yang Tuhan inginkan di saat goncangan ini terjadi, cari Tuhan. Umat-umat Tuhan mencari Tuhan. Seperti yang saya katakan sesudah kita doa beston tadi, saudara, doa pelayanan jemaat. Jangan sampai kita dininabobokan dengan rasa takut, rasa khawatir di hari-hari ini, sehingga kita lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Kita lupa waktu-waktu doa. Sudah keenakan di rumah, tinggal nonton, makan, tidur. Bagi yang bekerja, bagi yang usaha, pulang rumah tinggal seperti itu, terjadi satu rutinitas yang baru. Kerja, pulang, makan, tidur, nonton, sudah itu akan berjalan seperti itu, sehingga kita lupa waktu dengan Tuhan. Saya himbau kepada jemaat Tuhan GBD Ciponomamo, dalam kondisi seperti ini kita harus banyak waktu dengan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, saudara, yang Tuhan inginkan, saudara, bagaimana kita harus cari Tuhan, merendahkan diri dan bertobat. Harus ada pertobatan. Yang Tuhan inginkan di sini, saudara, satu pertobatan. Hal yang lain, saudara Tuhan, yang Tuhan inginkan di sini, bisa kita berhadapan dengan kondisi seperti yang kita sedang alami, goncangan yang kita alami. Saudara, andalkan Tuhan. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Bisa katakan amin? Amin. Nama Tuhan itu adalah nama yang memiliki kuasa yang mampu menyelamatkan saudara dan saya. Pemazmur dia berkata dalam Mazmur 104 ayat yang ke-8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan,
seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Dan hal yang ketiga, saudara, bagaimana kita merespon kondisi saat ini. Saudara, kita harus lihat kondisi atau goncangan ini merupakan cara Allah untuk menyempurnakan gereja. Cara Allah untuk membawa kita kepada rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Saudara, lihat kondisi yang kita hadapi saat ini. Ini cara Allah untuk menyempurnakan kita. Yang pertama, saudara, kita cari Tuhan, ada pertobatan di dalamnya. Kita andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, lihat kondisi goncangan yang kita alami ini. Ini membawa kita kepada rencana Tuhan. Kita menjadi seperti Yesus. Ada ujian yang harus kita hadapi. Saya itu sudah sama Tuhan. Saya tidak akan panjangkan renungan atau firman Allah pada saat ini. Dan biarlah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mampu merespon dengan benar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Memang dengan kekuatan kita tidak akan mampu, sudah, untuk menjalani. Kita mohon Roh Kudus. Kita minta supaya Roh Kudus, ada tangan Tuhan juga yang kuat, yang akan selalu menopang saudara dan saya, supaya kita tetap kuat. Saya ingin kita nyanyikan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Akui bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri, saudara. Kita lemah, kita pun dengan keterbatasan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya, Yesus. Makasih. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti. Sekali lagi, peganglah tangan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Tuhan Yesus, pujian yang menjadi doa, menjadi permohonan kami sore ini.
Kami menyadari ketidakmampuan kami Tuhan. Tuhan mau berobat seluruh sidang jemaat GPD Cipodomamo. Pegang tangan kami Kudus, menghadapi goncangan-goncangan di hari-hari ini. Biarlah iman kami tetap kepada Tuhan. Biar kami punya pengharapan. Mata kami selalu tertuju kepada Tuhan. Tolong buat jemaat-Mu Tuhan. Jadi hari-hari ini ada jemaat mengalami kegoncangan iman. Roh Kudus tolong kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Kami minta di dalam nama Yesus, teguhkan iman percaya mereka, bangkitkan iman percaya mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan, tolong. Bapak Hendrik Tuhan Engkau tolong, Ibu Yeni, lansia juga Tuhan Engkau tolong. Kami juga berdoa buat Bapak Herman yang dirawat di rumah sakit Betsaida, Tuhan Engkau tolong. Ibu Windayana juga Tuhan, pemulihan kesehatan. Umat-umat-Mu yang lain juga Tuhan, Engkau memberkati. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, nama-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus yang akan lebih memperjelas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat, maka pengumuman pada saat ini untuk ibadah raya kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah. Kalau memang beberapa minggu yang lalu mereka katakan 14 hari, nah kita akan tunggu setelah 14 hari ini apakah ada pengumuman selanjutnya. Nah kita akan tunggu. Jadi untuk ibadah raya minggu yang akan datang, kalau tidak ada pengumuman berarti masih seperti saat ini. Dan kami berharap saudara supaya jemaat Tuhan jangan pasif. Dan saya minta mulai minggu depan, mulai hari Senin saudara, kita akan lakukan doa bersama di rumah. Saudara di rumah masing-masing, ya kami di pastori. Jadi kita akan adakan doa bersama. Jadi jam 8 sampai jam 9 malam serentak kita akan doa di rumah masing-masing. Jadi kami rindu saudara supaya dalam kondisi seperti ini kita akan membangun mesbah. Sekali lagi jangan pasif di rumah saudara. Bangsa kita butuh doa saudara dan saya. Kita hanya doa itu menjadi satu senjata buat saudara dan saya untuk kita bisa bertahan dan kita menyerah. Itu saudara tetap berdoa buat bangsa kita supaya bangsa kita boleh dipulihkan oleh Tuhan. Berdoa buat pemerintah kita, buat Bapak Presiden supaya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Juga dengan menteri-menterinya, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW, supaya mereka juga boleh bekerja. Secara khusus berdoa buat dokter dan perawat supaya Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia.
kami datang dan ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah pada saat ini. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk memberitakan kebenaran firman. Dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat, sumber kekuatan bagi kami semua. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam rumah tangga masing-masing, pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka. Tuhan berkati, Tuhan tolong juga Tuhan buat kesehatan umat-umat-Mu. Kami mohon Tuhan, pagari kami dengan kuat kuasa. Kami mohon Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Dari anak sekolah minggu sampai lansia, Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, menjalani minggu yang baru, kami menyerahkan seluruh ini dalam tangan-Mu Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan menjadi bagian umat-umat-Mu dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Terima dan bawalah pulang berkat dan anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus selalu menjadi bagian kita hari ini, besok, sampai Tuhan datang pada kali kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya.